Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas A akan memaparkan terkait analisis instansi pemerintahan di Indonesia dengan prinsip preventing government aplikasi JKN Mobile di BPJS Kesehatan. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi sektor publik yang diampu oleh Bapak Warka Syahdrani SPMSI KCE. Sebelum itu, saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Duyanti. Adapun rekan kelompok saya ada Hardianti Dahlan, Nurul Sofia, Nurul Fitriani, Merawati Ilyas, dan Sri Wahyuni. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memaparkan terkait JKN Mobile. Jadi, dalam era pemerintahan modern saat ini, konsep preventing government dari Osborne dan Gabler ini menjadi sangat relevan. Nah, intinya, konsep ini sangat mendorong perubahan birokrasi pemerintah menjadi lebih efisien, responsif, dan berfokus pada hasil. Nah, adapun salah satu contoh penerapannya di Indonesia adalah aplikasi JKN Mobile dari BPJS Kesehatan. Jadi, sejak diluncurkannya aplikasi ini pada tahun 2014, aplikasi ini sangat membantu mempermudah layanan jaminan kesehatan yang sebelumnya rumit dan kini mencakup lebih dari 200 juta peserta. Nah, ini menunjukkan bahwa bagaimana transformasi digital bisa meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Mungkin hanya itu pemaparan singkat dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Perkenalkan, nama saya Merawati Ilyas selaku pemateri kedua dalam pemaparan materi ini. Di sini saya akan memaparkan materi yaitu inovasi yang dilakukan, yang dimana aplikasi JKN ini menghadirkan transformasi digital dalam layanan kesehatan di Indonesia, yang dimana aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat melalui fitur-fitur seperti pendaftaran online, pembayaran iuran via e-wallet, pencarian paskes lengkap, dan konsultasi dokter daring, yang dimana aplikasi ini berfokus pada hasil nyata. Yang aplikasi ini memangkas waktu administrasi yang tadinya dari 45 menit menjadi 15 menit. Aplikasi ini meningkatkan kepuasan pengguna dan memperluas cakupan peserta JKN yang dari 133 juta pada tahun 2014 menjadi 200 juta pada tahun 2023. Dengan transparansi seperti pelacakan klaim real time, JKN tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memberdayakan masyarakat terutama kelompok rentan menuju layanan kesehatan yang lebih efisien. Itulah pemaparan materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya Hardianti Dahlan dengan NIM 2309015000001 akan menjelaskan bagaimana sih prinsip memberdayakan masyarakat melalui aplikasi JKN ini bukan sekedar melayani. Nah, di mana aplikasi JKN ini telah menggeser paradigma dari sekedar melayani masyarakat, seperti memberdayakan masyarakat. Nah, di mana melalui fitur self-service, sebagian besar transaksi administratif kini dilakukan mandiri oleh peserta tanpa harus datang ke kantor BPJS dulu. Nah, sistem rating dan ulasan untuk Vaskes ini telah mengumpulkan jutaan masukan dari masyarakat. Nah, di mana menciptakan mekanisme kontrol sosial yang efektif, fitur pengaduan online yang memungkinkan peserta melaporkan masalahnya secara langsung dengan waktu respon yang relatif cepat. Nah, juga aplikasi ini berperan sebagai platform edukasi kesehatan dengan berbagai konten-konten pencegahan penyakit yang diakses jutaan kali per bulan. Nah, dengan demikian, masyarakat tidak lagi menjadi objek pasif, tetapi berperan aktif dalam mengelola kesehatan mereka sendiri dan mengawasi kualitas layanannya. Nah, pemberdayaan ini sejalan dengan prinsip reinventing government yang menekankan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya.
Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nurul Sofia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu prinsip utama dari 5 prinsip utama Reinventing Government ala Osborne dan Gebler, yaitu berorientasi pada misi, bukan aturan. Di mana kelompok saya ini mengangkat kasus aplikasi JKN, di mana aplikasi JKN ini dikembangkan untuk mencapai tujuan jaminan kesehatan secara menyeluruh di lingkungan masyarakat. eh, Aplikasi KN juga ini memiliki fitur reminder pemeriksaan secara berkala yang didukung untuk mendukung kesehatan preventif. Nah, seluruh pengembangan aplikasi JKN ini berfokus pada misi utama mereka, yaitu BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan ini memiliki tujuan yaitu mewujudkan jaminan kesehatan gratis secara menyeluruh di lingkungan masyarakat. Nah, data-data menunjukkan bahwa aplikasi JKN ini sangat berkontribusi pada peningkatan akses kesehatan di daerah yang tertinggal dengan jutaan peserta penerimaan bantuan iuran. Nah, aplikasi JKN ini juga memiliki fitur seperti reminder pemeriksaan secara berkala yang menunjukkan bahwa banyaknya komitmen terhadap paradigma kesehatan preventif. Nah, penyederhanaan prosedur juga ini melalui aplikasi memungkinkan perluasan cakupan kepesertaan tanpa dibebani oleh birokrasi yang rumit. Dengan kata lain, aplikasi JKN ini adalah teknologi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan utama, bukan sekedar menggantikan proses manual. Baik, demikian dari presentasi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Kesempatannya, perkenalkan nama saya Surini dengan NIM 230901502010. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu prinsip dari JKN yaitu kompetisi terhadap layanan. Nah, kompetisi terhadap layanan itu fitur rating dan ulasan pada aplikasi JKN menciptakan kompetisi antar Paskes. Paskes dengan tingkat rendah terdorong meningkatkan kualitas layanan, di mana penelitian menunjukkan bahwa Paskes dengan rating rendah cenderung melakukan perbaikan layanan untuk menarik lebih banyak pasien. Waktu tunggu rata-rata di Vaskes juga berkurang sebagai dampak dari persaingan ini. Fitur perbandingan Vaskes memungkinkan peserta memiliki provider berdasarkan berbagai parameter seperti jarak, fasilitas, dan rating. Transparansi harga melalui kalkulator biaya dalam aplikasi mencegah praktik overcharging dan menciptakan pasar yang lebih sehat. Kompetisi ini pada akhirnya menguntungkan masyarakat sebagai penerima layanan karena mendorong penyedia layanan untuk terus meningkatkan kualitas. Sekian pemaparan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan prinsip yang kelima atau prinsip yang terakhir, yaitu tentang pemerintah sebagai katalisator bukan hanya operator. Prinsip ini diwujudkan melalui peran BPJS Kesehatan dalam mengembangkan ekosistem kesehatan digital. Dalam JKN Mobile, BPJS tidak bertindak sebagai operator tunggal, tetapi sebagai integrator yang menghubungkan berbagai pemangku kepentingan. Aplikasi ini juga berhasil memfasilitasi kolaborasi antara sektor publik dan swasta dengan melibatkan bank, penyedia teknologi, dan berbagai fasilitas kesehatan dalam satu platform terpadu. Peran katalisator ini terlihat dari bagaimana BPJS menciptakan standar dan infrastruktur digital yang memungkinkan berbagai pihak berkontribusi tanpa harus membangun sistem sendiri-sendiri. Pendekatan ini juga sesuai dengan visi Osborne dan Gebler bahwa pemerintah modern harus lebih banyak memfasilitasi daripada mengoperasikan. Untuk kedepannya, peran katalisator ini bisa diperluas dengan melibatkan lebih banyak mitra seperti apotek online, penyedia telemedicine, atau platform kesehatan digital lainnya. Adapun tantangan dan perbaikan untuk kedepannya yaitu dalam mengimplementasikan aplikasi JKN masih banyak berbagai tantangan seperti kesenjangan digital terlihat dari sebagian lansia yang belum mampu menggunakan aplikasi ini secara mandiri. Kemudian kapasitas servers yang seringkali kewalahan menangani lonjakan pengguna. Kemudian isu keamanan data menjadi perhatian utama mengingat sensitifnya informasi kesehatan. Kemudian integrasi dengan sistem rekam medis elektronik di Vaskes masih terbatas dan juga resistensi dari oknum-oknum yang terbiasa dengan sistem lama juga menjadi hambatan. Kemudian adapun saran perbaikan untuk kedepannya yaitu
terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu perlu meningkatkan program literasi digital khusus untuk kelompok lansia dan masyarakat di daerah terpencil. Dan yang kedua itu migrasi ke sistem call keybird yang mana dapat meningkatkan kapasitas server. Dan yang ketiga itu implementasi teknologi blockchain yang mana dapat meningkatkan keamanan data. Dan yang keempat itu percepatan integrasi dengan sistem rekan medis elektronik perlu menjadi prioritas. Dan yang terakhir itu pengembangan fitur prediktif berbasis AI yang mana dapat meningkatkan layanan preventif. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu dalam implementasi prinsip-prinsip preventing government melalui JKN Mobil telah membawa dampak positif yang signifikan. Aplikasi JKN juga merupakan contoh sukses yang dalam menerapkan prinsip preventing government di Indonesia. Transformasi digital yang dilakukan tidak hanya meningkatkan efisiensi administratif, tetapi juga menciptakan paradigma baru dengan pelayanan kesehatan publik. Prinsip-prinsip Osborne dan Gebler terlihat jelas dalam desain dan implementasi aplikasi ini. Keberhasilan JKN dapat menjadi modal untuk transformasi digital layanan publik lainnya, dengan catatan bahwa berbagai tantangan harus terus diatasi. Pengembangan aplikasi ini harus tetap berfokus pada tujuan utama, yaitu meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan penyempurnaan berkelanjutan, aplikasi JKN ini berpotensi menjadi model global untuk sistem jaminan kesehatan digital di negara berkembang. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke moderator. Nah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang dijelaskan tersampaikan secara jelas dan mudah dipahami. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.